Kita ada perjanjian, kita bilang kita udah capek nih hidup dalam dosa, yuk kita coba hidup bener yuk gitu. Mama saya tuh selalu bilang, Tin, kamu kalau hidup bener dalam Tuhan, pasti yang kamu dapetan sekarang tuh nggak ada apa-apanya. Itu kita menang Pak Gilbert untuk sales revenue of the year, omset terbesar sepanjang tahun 2021. Wow. Jadi puji Tuhan itu kalau Tuhan buka jalan, nggak ada yang bisa menutup Pak Gilbert. Haleluya, 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 merdeka. Salam kamu hebat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan sekali lagi saya harus ingatkan buat setiap saudara, kamu hebat. Apapun yang terjadi jangan pernah menyerah, apapun yang terjadi jangan pernah putus asa, apapun yang terjadi jangan pernah merasa saya nggak bisa, saya nggak mampu. Selama kita masih punya Tuhan, selama kita masih punya iman, selama kita masih punya semangat, selama kita masih ada naluri untuk berjuang, saya percaya berkat Tuhan akan luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita ada dalam pembahasan yang menarik dalam program Kamu Hebat. Karena bersama dengan saya ada seorang muda, dibilang muda nggak muda-muda banget, tapi dibilang tua juga nggak tua-tua banget gitu. Karena setiap orang muda, itu dia. Kalau orang pepatah Belanda bilang begini, alleen the devil is out, cuman setan saja yang tua. Selama kita masih punya pengharapan, selama kita masih punya semangat, selama kita masih ada pemikiran untuk maju, saya beri nama engkau muda. Bersama dengan saya ada Martin Carter. Nah, apakah masih saudara sama Jimmy Carter? Ya kan? Nah, kita jumpai seorang hebat ini yang bernama Martin. Haleluya. Martin, selamat datang. Halo, di program kita Kamu Hebat. Yes. Haleluya. Nah, Martin dikenal dengan produk yang mungkin buat sebagian orang belum terkenal. Nah, tetapi ini sudah luar biasa, yaitu Tren. apa? Modem Tren. Ya, modem internet. Tapi ada banyak segala macamnya, ada petanya, Iya. ada segala macam. Coba jelaskan dulu ini apa ini? Ya, jadi ini modem berteknologi tinggi Pak Gilbert, nggak pakai SIM card dan dia multifungsi juga, jadi bisa dipakai sebagai power bank juga. Nah, ini modemnya nih luar biasa canggihnya karena Dan yang dia paling penting ini buatan Indonesia. yes, ya ini produk TKDN Indonesia. Dan ini bukan teknologi asing. Ya, jadi ini kita semua tren ini adalah mereknya kita, brandnya kita, dan kita bukan penyedia provider ya. Kita bukan provider baru ya, tapi kita menggandeng semua provider yang ada di Indonesia dan kita suntikan kuota-kuota yang kita beli di awal di teknologi modern Dan tren Martin ini. sempat dapat rekor muri. Ya, puji Tuhan di tahun pertama waktu kita rilis ini, kita di 7 bulan setelah kita launch, di bulan Februari soft launching, itu kita mendapatkan penghargaan. Pertamanya Muri Indonesia Pak Gilbert. Ya. Cuma besokannya saya ditelepon sama orang murinya, katanya kita salah memberikan penghargaan gitu. Maksudnya gimana Pak? Iya, setelah kita cek di Guinness Book Records, ternyata tidak ada di dunia ini yang perusahaan direct selling itu yang menjual produk seperti ini. Wow. Jadi Anda layak untuk mendapatkan muri dunia, bukan muri Indonesia. Dan yang luar biasa, ini produk dari bangsa sendiri. Yes. Dipikirkan oleh anak bangsa. Yes. Dicetuskan oleh anak bangsa. Yes. Dan anak bangsa sendiri sebagai pemimpinnya. Yes. Jadi di atas Martin tidak ada bos orang Amerika, orang Nggak ada. Cina, atau orang apapun. Nggak ada. Jadi di atas saya cuma Tuhan Yesus. Ya. Bos saya Tuhan Yesus sudah. Wah, luar biasa, luar biasa, luar Ya. biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini menarik bahwa bisa saya sebut sebagai startup Indonesia. Yes. Dan Presiden sedang menggalakkan startup Indonesia. Betul. Ya kan? Betul. Dan startup di sini Indonesia punya yang terkenal seperti Gojek, Indonesia punya yang terkenal seperti kopi dan segala sesuatunya. Tapi yang menarik perhatian saya bahwa ini adalah produk Indonesia, startup Indonesia dan teknologi. Itu luar biasa. Nah, bagaimana pemikirannya sampai ke sana? Jadi jujur awal mulanya kita nggak pernah berpikir kita bisa mendapatkan ide seperti ini Pak Gilbert, jujur. Jadi saya menikah dengan istri saya di bulan Desember 2019.
Sebelum kita menikah, kita ada perjanjian, kita bilang kita udah capek nih hidup dalam dosa, yuk kita coba hidup bener yuk gitu. Nah, saya nggak tahu sejak kita memutuskan untuk hidup benar itu pintu tuh dibukakan. Tiba-tiba. Waktu itu kerjaan apa? Saya tadinya di entertainment. Oh. Iya, istri juga di entertainment, syuting sinetron, saya nyanyi gitu. Yeah. Cuma nggak tahu tiba-tiba waktu kita udah komit untuk hidup benar, itu jalan-jalan tuh dibukakan sama Tuhan. Tiba-tiba kayak dapat ide gitu loh. Kenapa kamu nggak punya perusahaan sendiri, produknya ini dan lain sebagainya. Dari dulu kita nggak kepikiran untuk jadi bisa nggak pikir kerja ini. Kenapa? Ini nggak pikir kerja tapi pikir untuk bikin kerjaan. Iya, jadi tiba-tiba kayak dapat idenya gitu Pak Gilbert. Kita nggak minta, kita nggak pernah minta sama Tuhan. Tuhan kita mau punya perusahaan, nggak pernah. Tapi tiba-tiba kayak dikasih ide sama Tuhan gitu. Tiba-tiba datang gitu. Dan kita bawa dalam doa juga dan sebagainya, sampai puasa dan sebagainya. Ada satu momen yang ini lucu banget. Jadi waktu itu di awal karena buat modem seperti ini, teknologinya juga lumayan tinggi. Itu juga butuh modal yang sangat besar Pak Gilbert di awal. Jujur saya sama istri juga modal. Kita bukan dari keluarga orang kaya, tapi kita punya Tuhan yang kaya kan. Amin. Saya bilang, Tuhan ini Engkau suruh kita buat perusahaan, tapi duitnya ini nggak ada gitu loh. Maksudnya how gitu. Akhirnya kita cari investor Pak Gilbert. Yeah. Kita cari investor, ada puluhan investor kita temuin. Puji Tuhan, satu pun gak ada yang oke. Gak ada yang oke. Puji Tuhan, satu pun gak ada yang oke. Tiba-tiba saya cuma mikir gini, kita sempat waktu itu kan tiap pagi kita ada ibadah bersekutu ya mesbah keluarga. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini kenapa? Engkau suruh kita buka perusahaan, kita cari, kita kerja, kok nggak ada. Terus yang modalin ini siapa gitu. Saya nggak tahu tiba-tiba ada suara tuh ngomong kayak begini Pak Gilbert. Ini sampai saya merinding nih, dia bilang begini, kamu tuh nggak menghargai saya, maksudnya you don't need an investor gitu loh. Kamu anggap aku apa gitu. Aku nih loh investormu kata dia. Jadi jujur sampai sekarang kita itu ya puji Tuhan kita nggak pakai investor akhirnya. Tuhan itu bukain jalan itu luar biasa. Jadi bener ayat di Matius itu bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dulu kehidupan saya di entertainment saya cari bonus-bonusnya dulu, kebenarannya saya nggak dapat. Makanya mama saya itu selalu bilang, Tin, kamu kalau hidup bener dalam Tuhan pasti yang kamu dapetan sekarang itu nggak ada apa-apanya. Itu saya ingat banget dan sekarang baru terjadi gitu loh. Sekolahnya Martin apa sebetulnya? Saya cuma lulusan SMA Pak Gilbert. Jadi SMA taunya dunia entertainment, tapi tiba-tiba dijeblosin masuk ke bagian teknologi. Jadi sekaligus insinyur, sekaligus MBA. Bisnis, tapi sekaligus teknologi. Nah ilmunya dapat dari mana sampai berpikir internet? Karena gini, Indonesia pengguna internet yang cukup besar. Apalagi kalau udah disebut the power of plus 62. Waduh, netizen Indonesia kan kalau udah bergerak kan aduh itu netizen itu sang maha benar gitu kan. Tuhan pun sama netizen kadang-kadang masih lebih benar netizen gitu kan gitu. Jadi tapi kenyataannya walaupun kita pengguna internet yang cukup besar ya kan, bahkan jumlah pengguna handphone di Indonesia lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Betul. Nah, tetapi kalau kita tahu internet di Indonesia banyak orang bilang NH no hope gitu kan. Karena internet kita ya kadang-kala bagus, kadang-kala kadang-kala megap-megap gitu ya kan. Nah, kan jarang orang mau berbisnis, berpikir tentang internet gitu. Nah, gimana? Ya itu sih Pak Gilbert, maksudnya kalau kita ngomong dalam apa ya, dengan kekuatan manusia mungkin agak susah untuk dimengerti, dipahamin gitu ya. Karena jujur saya juga nggak pernah kuliah gitu, cuma lulusan SMA tapi kok bisa memiliki teknologi seperti ini dan bisa dibilang ya apa ya, udah di Indonesia udah tersebar luas ya modem trend ya gitu. Ya itu yang saya bilang, kalau kita dekat dengan Tuhan itu apa ya, Tuhan tuh buka jalan, Tuhan tuh kasih hikmat gitu Pak Gilbert, sehingga yang apa yang kita nggak pernah lihat oleh mata kita, nggak pernah kita dengar, nggak pernah timbul dalam hati kita, itu Tuhan udah sediakan gitu. Jadi ketika saya dapat suara dari Tuhan bilang, dari Roh Kudus bilang, kenapa kamu nggak buka usaha sendiri? Saya tuh mikir gini, saya kalau mau punya usaha, saya kalau mau punya perusahaan, saya nggak mau produknya ini yang udah ada di luaran. Saya bilang gitu, Pak Gilbert sama Tuhan. Saya nggak mau jadi follower. Saya mau jadi yang orang pertama lah, orang di awal seperti itu, pelopor. Apa ya kira-kira yang banyak dipakai oleh manusia di Indonesia khususnya
yang di luaran itu belum ada gitu. Saya mikir apa ya, makanan banyak banget, pakaian, aduh udah di mana-mana ya kan. Ya biasanya orang paling gampang makanan dan pakaian kan. Iya kan? Iya. Tapi nggak tahu tiba-tiba pas lagi nyetir di tol tiba-tiba muncul tulisan gede di atas gini Pak Gilbert, internet. Terus saya mikir, oh iya ya, internet ini lebih kenceng ya daripada orang beli makan ya. Maksudnya dibutuhkan gitu loh Pak Gilbert. Iya. Karena ada survei mengatakan ada 2 kelompok orang nih ditanya. Aku ada uang 100.000 nih. Kamu nggak punya makanan, kamu nggak punya kuota internet. Tapi uang cuma ada 100.000. Kamu pilih mana? Kamu beli kuota internet atau kamu beli makanan? Semuanya bilang internet gitu. Jadi maksudnya apa? Berarti internet ini kan lebih penting kan, lebih urgent gitu loh daripada ya makanan gitu. Orang lapar bisa nunggu Pak Gilbert, betul nggak? Iya. Kita lagi di jalan macet, lapar nih, entar deh, tunggu 1 jam 2 jam. Coba kalau internet, tiba-tiba di HP kita selesai mati, nggak ada internetnya. Oh kita pasti pull over tuh, kita menepi pasti ya kan. Nggak tahu somehow caranya gimana, kita pasti akan beli kuota seperti itu. Jadi saya dapat ide seperti itu, tapi nggak cukup berhenti di situ Pak Gilbert. Saya bingung. Terus internet, oke Tuhan, terus how? Apa nih gitu? Tiba-tiba nggak tahu, diketemukan sama Tuhan kayaknya tiba-tiba kayak tergerak aja. Tapi kita tetap action ya Pak Gilbert ya. Kita bingung internet diapain ya. Apakah kita buat provider baru kah? Apakah kita mengeluarkan SIM card baru kah? Atau kita mengeluarkan modem dan sebagainya. Akhirnya tiba-tiba ketemu dengan orang ini. Sampai sekarang. Itu luar biasa Pak Gilbert. Itu kalau dibuat cerita bisa jadi sinetron Pak Gilbert. Iya. Jadi akhirnya ketemu ide modem. Yes. Nah, sementara kan modem sangat banyak sebetulnya di Indonesia ini. Nah, apa kelebihannya? Ya. Kenapa ini bisa disebut bukan sebagai perusahaan tapi ini startup yang luar biasa? Oke. Ya, betul. Modem banyak di luaran ya. Cuma apa yang membedakan kenapa kita bisa dibilang kita orang yang pertama ya, maksudnya pelopor bukan follower. Karena teknologinya akhirnya ketemu nama ini Tren ini pun juga kita bingung nih Pak Gilbert, namanya apa ya Tuhan? Itu semuanya disediakan sama Tuhan. Secara dana, secara nama, secara link, semuanya Pak Gilbert. Seperti itu. Nah akhirnya kita kan nanya kan ya, maksudnya ini gimana ya ke depannya gitu. Akhirnya sama Tuhan dibantuin lah, dikasih game plan, dikasih strategi. Sebenarnya jujur kan seharusnya kan kalau orang mikir, kamu pasti ada orang di belakangnya ya, kamu pasti punya mentor dan sebagainya. Nggak ada Pak Gilbert. Ya kalau orang nanya, itu siapa backingannya di belakangnya Martin Carter? Saya coba bilang, cuma 1 orang, kamu nggak akan mungkin menang. Siapa? Tuhan Yesus. saya selalu bilang gitu Pak Gilbert, betul. Saya bilang gitu, jadi nggak bisa. Mentornya bahkan hamba-hamba Tuhan lagi. Enggak, kita cuma Tuhan Yesus. Jadi kalau ada apa-apa, kita selalu dalam doa. Yuk yang kita doa gitu. Saya sama istri nanya sama Tuhan, Tuhan ini bener nggak gitu. Kalau memang bener, dilancarkan ya Tuhan. Tapi kalau memang enggak, tolong dibatalkan gitu. Dan itu sering terjadi Pak Gilbert. Nah, balik ke tadi, pertanyaan yang tadi, apa bedanya ini dengan modem-modem yang lainnya yang ada di luaran? Kita teknologinya canggih yang belum ada di Indonesia Pak Gilbert. Yaitu kita nggak pakai SIM card modem ini dan sudah multi operator. Maksudnya? Dan dia memiliki teknologi auto switch yang bisa mencari signal 4G terbaik dimanapun kita berada. Maksudnya multi operator apa ini? Jadi semua provider yang ada di Indonesia maupun di 100 negara lebih itu sudah ada di satu genggaman ini. Jadi bisa dibilang di genggaman kita ini ada satu barang kecil ini kayak HP itu sudah memiliki 1000 provider. Nah, teknologi cara kerjanya gimana? Jadi misalkan contoh, kita sekarang ada di sini. Mungkin yang paling bagus Telkomsel, Pak Gilbert. Ya. Nah, HP saya ini pasti akan connect-nya ke Telkomsel. Nah, begitu saya pindah daerah, mungkin kan nggak mungkin Telkomsel juga ya. Misalkan contoh XL yang paling bagus. Yeah. Ini akan pindah Pak Gilbert ke XL. Nah, berarti saya nggak perlu beli HP banyak, nggak perlu beli SIM card banyak. Cukup punya satu HP saja dan satu modem ini, ya saya pasti bisa tetap internetan seperti itu. Karena setiap provider itu pasti ada blank spot. Betul ya? Meskipun Telkomsel yang paling bagus pasti ada blank spotnya gitu. Nah disitulah modem ini hadir menjadi sebuah solusi. Jadi begitu Telkomsel jelek, dia akan mencari switch ke XL. XL jelek, dia akan switch ke Smartfren dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Dan itu juga berlaku ke luar negeri. Betul. Jadi saya sering ke luar negeri, apalagi ke Australia bolak-balik. Saya ada 2 anak di sana. Nah jadi begitu biasanya nih Pak Gilbert zaman dulu sebelum saya memiliki modem ini, setiap saya mendarat kan kita kan biasanya kan nggak nyalain HP kan juga roaming ya Pak Gilbert ya. Cari wifi. Ya kita kan tunggu turun dari pesawat dulu nih, masuk ke airport, kita cari wifi dulu, kita konekin, baru kita bisa
internetan gitu kan. Iya. Atau kalau enggak kita nunggu keluar dari bandara, kita beli SIM card di sana. Iya, Kan gitu iya. biasanya. Nah, dengan ini enggak Pak Gilbert. Jadi begitu kita mendarat, kita langsung nyalakan modemnya, mungkin butuh 1-2 menit, langsung kita bisa Jadi, connected to the internet. matiin handphonenya aja, cuman nyalain internetnya. Betul. Iya, jadi mobile datanya kan di-off-in kan. Nah, Iya. kita tinggal nyalain modem ini, langsung connected. Dan kita di pesawat, semua orang mungkin belum punya internet, kita bisa cek Instagram, kita bisa cek WhatsApp, seperti itu. Dan dia signalnya akan mencari signal terbaik dimanapun kita berada. Jadi kalau di bandara itu paling bagusnya A, ya dia akan connect-nya ke sana, seperti itu. Nah, tetapi di dalam modem ini bukan hanya modem saya lihat, karena saya Betul. punya juga, saya lihat ada segala peta lah, Ya, ada ya. segala Ya. segala macam di situ. Apa aja Betul. sebenarnya fitur-fiturnya? Jadi di sini ada banyak built-in ya aplikasi. Jadi aplikasi ini ada seperti TripAdvisor, terus ada translator, ada exchange rate, ada maps dan lain sebagainya. Nah, ini gunanya untuk apa? Sebenarnya ini untuk memudahkan kita untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, Pak Gilbert. Seperti itu. Jadi ini udah separuh handphone, cuman gak ada nomornya aja ya? Yes, seperti itu. Dan kita ada iklan berjalannya juga. Jadi kelebihannya kita di tren ini kita memberikan nilai tambah banyak sekali yang tidak akan diberikan atau tidak mungkin diberikan oleh perusahaan yang lainnya. Jadi kita memiliki banyak mitra Pak Gilbert, udah belasan ribu sampai saat ini, puji Tuhan. Dan banyak dari mereka kan yang memiliki usaha bisnis. Itu kita bisa iklankan di sini secara gratis. Nah, keuntungannya apa buat kita, buat para mitra tren? Jadi ketika mereka pergi ke sebuah restoran ya yang ada di listnya kita, tinggal tunjukin modem tersebut, itu udah mendapatkan diskon 15%, 20%, 25% seperti itu. Yang mungkin yang bisnis ini mungkin tidak berikan diskon-diskon ke tempat lain. Jadi cukup dengan menunjukkan modem tren dapat banyak diskon. Jadi yang pertama, tren ini adalah produk asli Indonesia. Yes. Wah. Ya. Selamat dulu, Thank ya you, thank kan? you. Jadi ini mendukung program pemerintah Yes. bahwa Indonesia harus menciptakan banyak startup yang bukan hanya membuat orang bekerja, tapi menarik orang lain untuk bisa bekerja Betul. di sana, kan? Gitu. Yes. Lalu yang kedua, ini modem yang bisa berlaku di multi operator. Yes. Jadi semua operator bisa dapat, nggak usah kita cari-cari dulu dan nggak usah punya kayak penjual handphone Iya. gitu, punya 5 atau 4 handphone gitu. Iya. Akhirnya kita bingung yang mana yang kita mesti angkat gitu kan gitu. Lalu yang ketiga juga bahwa kalau ke luar negeri kita pun nggak susah gitu. Betul. Karena ini one price for whole year. Yes. Satu harga untuk seluruh Betul. apa itu namanya sepanjang tahun. Iya, pemakaian Dan setahun. besar, jangan sampai kita misalnya 1 tahun baru 6 bulan dia udah Iya. menggap gitu ya kan, muter-muter apa itu namanya Iya. pasir Loading, punya iya, loading gitu. Iya. Nah, berapa ininya? Apa itu namanya Ya. kemampuannya? Jadi kita nih paketnya unlimited Pak Gilbert selama 1 tahun. Ini kelebihannya kita yang mungkin provider-provider lain belum bisa memberikan seperti itu gitu. Jadi ada juga modem-modem kalau Pak Gilbert temuin di bandara-bandara kan ada ya modem yang untuk disewakan dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya memiliki satu teknologi ini, satu modem ini, itu kita beli dan kita memiliki, kita tidak sewa. Karena kalau yang sewa itu agak sedikit ribet ya. Kita pakai deposit dan lain sebagainya. Dan misalkan contoh, saya mau ke Amerika nih. Itu harus diberikan tanggal, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, kalau tiba-tiba di tengah-tengah itu saya berubah pikiran, saya mau ke Meksiko misalkan, atau ke Kanada, itu modem sudah pasti tidak bisa dipakai. Nah, itu kan berarti kan wasting ya, kita harus keluar uang lagi dan lain sebagainya. Nah, dengan modem tren ini selama 1 tahun dipakai di 100 negara lebih, itu pasti bisa dipakai. Jadi nggak perlu telepon, saya mau ke London, saya mau ke Australia, nggak perlu. Tinggal pakai aja, tinggal sampai mendarat dinyalain, langsung bisa terpakai selama 1 tahun. Seperti itu. Nah, untuk tahun-tahun berikutnya cukup tinggal renewal saja, beli kuotanya saja. Nggak usah beli. Betul. Ini udah sekali seumur hidup seperti itu. Wah, luar biasa. Lalu ke depannya apa yang diharapkan? Apakah tetap dengan modem atau ada harapan-harapan lain? Kita terus berinovasi, Pak Gilbert. Jadi tahun lalu kita mengeluarkan produk baru. Ini kan untuk mobile ya. Namanya ini tren mobile. Jadi bisa dipakai untuk mobile. Kita kemana-mana. Nah, tahun lalu kita mengeluarkan produk baru namanya Trend Home. Trend Home ini khusus di rumahan atau di kantoran, seperti itu.
Wow. Nah, itu canggih lagi tuh. Jadi itu just plug Sistemnya and sama, play. satu tahun. Teknologinya sama, semuanya sama, cuma dia agak sedikit high secara teknologinya karena dia sudah menggunakan Wi-Fi 5. Wi-Fi 5 itu ada dua frekuensi. Ada dua frekuensi, jadi 2,4 GHz dan 5 GHz seperti itu. Dan itu bisa connect up to 64 devices at the same time. Wow. Gitu. Kalau ini cuma bisa sampai 10 devices. Which is cukup Ya, banyak untuk sebuah modem. jadi satu modem di sini 4 10 orang atau 10 devices itu bisa pakai dalam waktu bersamaan. Kalau yang Trend Home ini bisa sampai 64. Dan itu cuma cukup dicolok aja. Kan biasanya kalau kita berlangganan di luar ya yang kabel ya. Contoh saya di apartemen dulu saya pakai Ya. itu kan agak sedikit ribet ya. Kenapa? Karena saya harus telepon dulu janjian, teknisinya datang ngecek. Ya kalau ada, kalau nggak ada kita harus nunggu lumayan lama. Nah dengan Trend Home ini kita beli, kita buka dusnya, itu langsung dicolokin, tunggu 1-2 menit nyala langsung bisa dipakai. Dia pakai colokan listrik. Dan itu berlaku seluruh Indonesia juga. Nah kalau yang Trend Home itu cuma bisa dipakai di Indonesia saja, karena memang kan kegunaannya untuk di rumah. Tapi seluruh Indonesia. Jadi misalnya Yes, gini, bisa. saya tinggal di Tebet. Ya. Lalu saya mau ke puncak misalnya. Bisa tinggal saya bawa nggak? bisa dicabut aja, dicabut sampai di puncak, di villa tinggal dicolokin lagi, langsung dipakai. Praktis, simple, gitu. Ya. Nah, seandainya ini saya sama rombongan nih, saya Yes. pergi sekeluarga 10, 12, 15 orang gitu, naik kereta api gitu. Nah, itu bisa dipakai nggak? Yang Trend Home ini, Iya. selama di kereta api itu ada colokannya, colokan listrik, itu bisa, Walaupun posisi bergerak. bisa. Lalu misalnya saya sampai ke Medan misalnya, Ya. bisa juga dipakai. Bisa. Oh, jadi Ya. kalau yang ada di rumah kan biasanya nggak bisa dibawa kemana-mana kan? Betul, Hanya stok. karena dia pakai gitu. kabel kan, fiber optik. Kan nggak mungkin kabelnya kita gali tanah kita kan. Jadi nggak mungkin. sebetulnya ini bisa dibilang juga sangat apa itu namanya? Praktis, simple. Praktis dan Iya, ekonomis solusi. juga kan? Betul, Karena betul. kemana-mana kita pergi akhirnya bisa kita bawa-bawa kan? Betul, iya. Jadi misalnya ada orang-orang yang tinggalnya di Jakarta terus Ya. cukup sering pergi ke puncak atau Ya. suka jalan-jalan lah gitu. Betul. Jadi dia nggak perlu setiap kali harus bergantung sama wifi hotel tuh. Betul, ya. Nah, kadang-kadang begini juga, ini sedikit sharing ya Pak Gilbert, saya juga belajar juga karena saya baru mendalami di bisnis di bidang ini, internet. Bahayanya juga kalau kita sering connected to Wi-Fi public, itu kadang-kadang banyak hackers Oh ya. iya, Hati-hati. iya. Karena ada hackers yang mereka bisa menyamai alamat internetnya itu sama persis. Seperti itu. Nah kadang-kadang kan kita nggak tahu nih. Begitu kita connect aja ya. Itu semua data kita habis. Iya kan? Password suka semua ada tahu. tulisan kan bahwa ini low security. Iya, gitu kan, iya ya. seperti itu. Nah kadang-kadang kan kita nggak tahu ya. Nah dengan adanya modem Trend ini, kita kan ada passwordnya juga, ada security-nya juga. Jadi ya aman. Dan ini juga menarik buat mereka yang misalnya punya rumah dua gitu. Misalnya Ya. punya rumah di Jakarta, punya rumah di apa itu namanya di Puncak misalnya. Nah kadang-kala kan mereka kalau pergi ya kan mereka nggak mau orang rumah main-main Betul. game atau segala macam bisa habis kuotanya mereka gitu Iya. kan gitu. Iya. Nah atau di puncaknya mungkin mereka datang ke situ 2 bulan sekali. Iya. Nah kalau mereka punya wifi di puncak juga nanti kan dimainin habis gitu Betul. sama anak-anak di situ dan lain-lain gitu kan. Betul. Kalau ini kan memang melekat sama kita kan di mana kita ada itu Ikut juga sama ada. kita, betul. Dan bagusnya lagi kalau yang kabel Pak Gilbert, yang fiber optik itu kan cuma single provider. Jadi saya tuh sering banget waktu di apartemen kita lagi enak-enak nonton Netflix tiba-tiba buk selesai. Ya udah kita habis itu kita nggak bisa nonton lagi. Ya udah kita berdoa sudahlah kita tidur. Kita tidur habis itu ya kan. Kita nunggu besok ya kan ganti hari. Tapi dengan adanya modem Trend ini atau Trend Home itu misalkan satu provider jelek, kita nggak usah takut. Paling nunggu 1 menit, selesai. Dia pindah ke provider lain. Ya. Betul, seperti itu. Nah, yang membeli kenapa disebut mitra? Karena kita memberikan kesempatan Pak Gilbert. Jadi sistem penjualan Trend ini sebenarnya agak sedikit berbeda. Kita tidak jual secara retail. Oh jadi ini nggak ada di toko? Nggak ada. Jadi kita Di jual ini toko-toko handphone, di toko-toko marketplace modem, tidak ada. Jadi kita eksklusif Pak Gilbert. Kita eksklusif dan kita jual secara direct selling, penjualan langsung atau network marketing.
Nah, keuntungannya apa? Jadi kita di Trend ini memberikan dua solusi Pak Gilbert. Satu, solusi dalam berinternet ya. Kedua, kita memberikan solusi dalam hal finansial. Loh kok bisa? Jadi dengan adanya membeli modem Trend ini, kita itu diberi kesempatan untuk kita bisa bermitra, kita bisa memiliki bisnis dalam bidang internet. Yang itu mungkin nggak akan dimiliki oleh banyak orang. Secara singkat caranya bagaimana? Jadi contoh misalkan begini, kalau misalkan saya dulu kan saya pakai Telkomsel Pak Gilbert ya, saya keluar uang udah ratusan ribu setiap bulannya, itu kan pengeluaran tetap ya. Nah kita kadang-kadang nggak sadar pengeluaran tetap meskipun kecil, kalau di total juga udah bisa puluhan juta sampai ratusan juta Pak Gilbert. Nah di Trend ini kita memberikan kesempatan dan kita memiliki tagline-nya adalah ubah pengeluaran tetap Anda menjadi penghasilan. Nah, jadi dengan adanya orang beli modem Trend ini, itu ada sistem kemitraannya Pak Gilbert. Jadi ada hak bisnisnya. Oh, makanya yang membeli tidak disebut sebagai pelanggan, tapi disebutnya mitra. Betul, seperti itu. Gitu. Jadi misalkan contoh ada temannya Pak Gilbert misalkan tertarik nih mau beli modem ini ya kan. Nah, saya tinggal mereferalkan ke leader salah satu mitra di Trend. Nah, nanti orang yang mereferalkan ini itu dibayar dari perusahaan Pak Gilbert. Seperti itu. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh provider-provider lain. Karena di provider-provider lain kita itu dikondisikan selama puluhan tahun cuma sebagai pengguna saja. Oh, jadi selalu pengeluaran. Betul, iya, pengguna aja. Kita kan make aja Pak Gilbert. Jadi ini kalau bahasa ya biasa dikenal orang seperti MLM. Betul, iya. Kita dijalankan sebagai ya sistemnya multi network Tetapi marketing. banyak orang kan sekarang udah mulai takut karena jangan-jangan orang ini semacam kayak robot trading lah. Ini OJK-nya bagaimana dan lain-lain. Ya, paham. Dulu sebenarnya sama Pak Gilbert. Saya dulu kan di bidang entertainment ya. Saya dulu juga anti dan sangat negatif dengan kata MLM dulu. Karena saya nggak punya wawasannya Pak Gilbert, saya nggak paham gitu. Tapi setelah saya paham, saya pelajarin, saya sadar ternyata MLM ini mulia. Asalkan perusahaannya benar dan ada penjualan produk. Nah, yang negatif itu adalah, yang salah itu adalah oknumnya, bukan MLM-nya. Karena MLM itu adalah sebuah cara sistem penjualan seperti itu. Nah, kadang-kadang yang kayak tadi Pak Gilbert bilang, karena saya beli dari orang yang saya kenal, sehingga kalau saya ada masalah, saya bisa kontak orang itu lagi. Ya, kira-kira begitu kan? Betul. Kalau kita beli ke toko, kita telepon tokonya, lu udah pakai, gua nggak mau tahu gitu kan? Nah, jadi kalau masalah untuk marketing sendiri, kalau saya boleh kasih sedikit wawasan buat teman-teman yang mendengarkan, jadi kita kalau marketing itu saya selalu bilangnya begini, Pak Gilbert, kita ada dua. Kita ada single level ya, sama multi level. Nah, single level itu seperti ini Pak Gilbert. Saya jual modem ini 1 juta ke Pak Gilbert. Ya sudah, kita beli putus Pak. Ya. Selesai. Itu single level ya. Jadi saya jual ke Bapak, saya dapat 1 juta, yaitu untung saya lah misalkan ya kan. Ya. Mungkin modalnya 800.000 misalkan, saya dapat untung 200.000. Udah selesai, sampai di situ saja. Itu single level. Nah, banyak orang tuh nggak paham tentang multi level ini. Multi level ini keren Pak Gilbert. Contoh ya, saya jual ini ke Bapak 1 juta. Bapak jual ke siapa? Si A misalkan, harganya 1,5 juta. Nah, terus Bapak kan dapat untung nih. Nah, karena Bapak dapat untung, saya ini dapat untung juga Pak. Nah, si A jual ke B. Nah, si A dapat untung, Bapak dapat untung, saya dapat untung. Nah, logikanya Pak Gilbert, kalau kita orang yang pintar, kita orang pandai, kita pengusaha, kalau saya tanya ke Bapak, Bapak kalau disuruh pilih, Bapak mau yang single level atau multi level? Ya, makin banyak orang untung, makin bagus. Iya kan, tidak ada yang dirugikan Pak. Ini cuma caranya saja. Nah, kenapa banyak orang itu negatif Pak? Karena satu, mereka nggak ngerti Pak. Mereka cuma denger-denger aja. MLM, cari-cari orang, awas ya ditipu. Karena mereka nggak tahu Pak. Kedua, itu oknumnya. Jadi mereka tuh menjual sesuatu, namanya money game Pak. Jadi permainan uang diputar. Tidak ada penjualan barang. Nggak ada barang. Betul. Jadi kan kalau kayak obat, terus yang vitamin, terus produk kecantikan kan banyak yang dijual secara MLM. Ya, itu benar. Tapi ada produknya. Betul, ya itu benar kan? Pak, Nah, itu benar. Nah, kalau Bapak tadi bahas tentang robot trading, itu memang, sekarang saya tanya, produknya apa? Bapak bisa melihat nggak? Ya, Tidak, gali tambang lah. Nggak ada. Nah, makanya Pak, mereka itu yang didaftarkan di Kemendak Pak, itu bukan, kan mereka kan harus ada SUP-L Pak. Iya. Ya, ini yang saya pelajari, yang saya tahu Pak ya. Itu mereka yang didaftarkan itu bukan robot tradingnya, tapi ada e-booknya. Jadi mereka jualannya apa, yang didaftarkan apa, beda.
Nah kalau kita jelas Pak, jadi yang kita daftarkan namanya tren lokal, tren global, tren home. Yang kita jual di pasaran, di masyarakat Indonesia sama tren lokal, tren global, tren home. Nah kalau yang robot trading itu Pak, yang didaftarkan apa? Bisa parfum, bisa e-book, tapi yang dijual apa di pasaran? Robot trading. Itu sudah nggak benar Pak, itu udah melanggar. Jadi itu uangnya orang diputar. Oh jadi ini nggak ada urusan sama OJK? Nggak ada Pak, karena kita bukan badan keuangan atau instansi keuangan, bukan. Beda. Oh ini benar-benar perdagangan? Betul, kita dilindungi di banyak kemendak Pak. Orang bisa beli single level, orang bisa beli secara multi level? Betul, jadi kita tidak memaksa Pak Gilbert. Jadi misalkan contoh Bapak tertarik karena Bapak suka traveling ya, kalau saya lihat ya. Nah Bapak mau beli, tapi cuma sebagai pengguna saja. Bapak nggak mau kayak ngerekrut cari orang, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan contoh nih, Bapak cerita nih ke teman Bapak, karena Bapak udah mengalami, karena ini keren loh, bagus loh. Kan Bapak nggak jualan, kan kita cerita, ini bagus loh, keren loh, saya kemarin ke Mesir misalkan, bagus, orang itu beli. Terus kita hargain Bapak dapat bonus. Emang salah? Kan enggak. Kan kita menghargai, karena Bapak udah mereferalkan. Bisa dibilang kayak ucapan terima kasih lah Pak. Nah ini yang tidak dilakukan Pak oleh banyak provider-provider di luar sana. Hanya kita tren satu-satunya di dunia Pak. Lebih kepada sharing profit sebetulnya. Betul kan, Pak, hal betul. Itu. Makanya kita sebut mitra Pak. Oh makanya gitu. Bukan pelanggan. Betul. Dan puji Tuhan kita baru berjalan 2 tahun Pak Gilbert. Kita sudah mencetak 5 orang baru Pak. Yang tadinya bukan siapa-siapa. Kita sudah mencetak mereka 5 orang ini jadi miliarder di Indonesia. Lahir dari tren Pak. Wah. Ya. Jadi memberi harapan penghasilan juga betul. Buat orang-orang rajin. Jadi itu visi misi kita Pak Gilbert. Kita benar-benar mau mencetak sebanyak mungkin entrepreneurs ya, banyak miliarder kaya dari Indonesia, dari tren maksudnya, biar mereka bisa menjadi seperti saya Pak. Karena saya juga dulu bukan siapa-siapa. Saya mengenal perusahaan MLM, saya mengenal bisnis MLM dari perusahaan yang sebelumnya, sampai saya bisa jadi seperti ini, sampai saya bisa buka perusahaan sendiri, sampai saya bisa memiliki banyak karyawan, dan itu kan pasti saya yakin kalau banyak orang tercetak seperti saya, itu kan pasti bisa membantu meringankan, mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia Pak Gilbert. Wow. Itu sih tujuan kita. Luar biasa, haleluya. Ini kita dapat masukan yang sangat luar biasa hari ini, ya haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya pikir hari ini saya bisa simpulkan hal-hal yang luar biasa. Yang pertama bahwa jangan pernah bilang nggak bisa. Jangan pernah bilang saya nggak ada jalan. Bayangkan dari suami istri yang latar belakangnya beda sekali, saudara. Latar belakangnya di dunia entertain. Tetapi ketika mau berjuang, ya kan, entertain kadang-kadang mikir, aduh mau usaha apaan, mau jadi YouTuber kah, udah banyak YouTubernya gitu ya kan. Tetapi mau usaha sesuatu gitu yang berguna bagi banyak orang. Lalu mereka berdoa, minta tolong Tuhan, dan Tuhan mulai bimbing dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan sesuatu yang mereka nggak ahli, tetapi God is the expert of everything. Yes. Tuhan tuh ahli segala-galanya. Tinggal kita bilang saya mau aja gitu. Tuhan yang bisa ngajarin kita. Dan dalam hal ini bahwa rekan kita Martin Carter ini dia mulai dengan out of blue gitu, dapat kata internet, lalu kemudian berjuang dan bisa. Jadi saudaraku yang sedang berjuang, jangan pernah menyerah, dekat sama Tuhan, andalkan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Lalu yang kedua, ini yang menarik, kita membutuhkan breakthrough, kita membutuhkan penerobos. Dunia ini ada banyak orang hanya puas jadi pengikut ya kan, dan ikut-ikutan. Nothing wrong with that gitu ya kan. Asal kita jangan copycat gitu. Orang bikin ini kita ikut bikin ini. Orang bikin bakso kita ikut bikin bakso. Orang bikin bakso bola tenis kita bikin bakso bola basket. Ya kan. Jadi kita cuman copycat gitu. Nah ini I think is not right gitu. Nggak mantap gitu saudara ya kan. Mungkin kita bisa berhasil untuk sementara tetapi nggak akan teguh. Indonesia butuh breakthrough dan kamu bisa. Nggak butuh orang lulusan Amerika yang hebat, yang juara, yang PhD baru bisa jadi breakthrough. Karena breakthrough is about your heart. Soal hati saudara, soal semangat saudara. Dan hari ini kita bersama-sama dapat the fire, dapat apinya dari Martin yang mereka kata hidup saya just a mess gitu ya kan. Saya mau bener gitu, saya mau berarti, saya mau breakthrough. Karena saya percaya bahwa Tuhan memberkati kita sejauh kesiapan kita. Jadi kalau kita siapnya cuma mau jadi
pengikut ya Tuhan berkati kita sebagai pengikut. Tapi kalau semangat kita untuk menjadi breakthrough, untuk menjadi penerobos, ya Tuhan berkati kita dengan itu, gitu ya kan. Lalu akhirnya startup Indonesia ini, dan saya cukup bangga bahwa startup Indonesia mulai bicara ke dunia, mulai berhubungan dengan dunia, dan saya pikir tren ini salah satu hal yang baik. Yang pertama solusi internet, yang kedua masuk di dunia ini gitu, dan 120 negara bahkan mungkin akan terus berkembang. Jadi saya pikir ini hal yang baik dan saya percaya kita doakan, dan kalau sudah merasa perlu, kenapa tidak terlibat di dalamnya. Lalu selanjutnya hal yang menarik adalah bagaimana orang lain mungkin menyebutnya sebagai MLM, tapi saya lebih senang menyebutnya sebagai sharing profit gitu. Bagaimana terserah kalau kita mau menjadi orang yang beli, selesai gitu ya kan. Tetapi kalau kita merasa baik ya kan kalau kita tahu yang baik kan boleh dong kita bagikan pada orang lain. Kalau kita makan bakso enak aja kita ngomong sama orang, gila lu makan bakso di situ, waduh enak banget. Kita makan bakso, mertua lewat kita nggak lihat, ya kan, gitu. Tetapi kalau orang itu beli bakso, sudah kan nggak dapat untungnya. Betul. Ya kan? Tapi kan itu biasa dong, saling nolong, ya kan. Kita makan ketoprak yang enak di mana, kita makan martabak yang enak di mana, kita pakai baju yang enak gitu. Kan kita bilang, lu baju yang itu enak loh, murah harganya, cuma sekian, tapi aduh gila enak banget tuh. Kita pakai baju, kadang-kala kita tuh mikir, waduh kok enak banget gitu, kayak luas banget gitu. Nah, sudah boleh dan biasa aja kan, tapi kan sudah gak dapat untungnya. Kalau ini kan sharing profit gitu. Jadi saya pikir bukan hanya sebagai penerobos, tetapi juga punya hati untuk berbagi. Sehingga pertama solusi internet, ya kan, dan kedua solusi berkat juga bagi mereka yang mau berjuang. Jadi buat mereka yang merasa perlu internet karena banyak keperluannya, saya pikir ini hal yang baik karena ini produk negara kita juga, Indonesia juga, dan sesama bangsa, sesama anak bangsa kita harus saling menopang, apalagi mereka yang sungguh-sungguh melalui doa, melalui keyakinan pada Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, mungkin ada orang-orang, kan ini akhirnya akan ada dua ini, Bung Martin. Yang pertama adalah orang-orang yang merasa, bagus juga tuh, gue perlu tuh, kalau nggak gue pegang handphone sampai 3 atau 4 nih gitu kan, gue pegang modem juga sampai 2 nih gitu. Jadi merasa sepotong barang ini ya kan? Yang kelihatannya kecil tapi udah mulai menuju ke handphone yang cukup canggih ya kan, at least jadi modem yang cukup baik. Jadi ada orang-orang yang merasa ini solusi buat saya untuk internet. Tapi sebagian ada yang ngerasa bahwa aduh kayaknya ide untuk memperkenalkan kepada orang lain yang quote unquote, gue dapat untung juga dikit-dikit gitu kan. Berbisnis. Karena biasanya memperkenalkan sesuatu itu sesuatu yang normal. Betul. Kita minum misalnya apa gitu atau makan mie apa gitu yang enak itu, ini enak banget. Ini kalau makan sedap banget. Otak tenang gitu ya kan. Film apa yang bagus kita kan kasih tahu orang. Betul. Film ini bagus banget. Lu tonton deh. Lu suka film India kan, lu suka film Korea kan. Film judulnya ini bagus. Nah, tapi kan kalau dia nonton kan kita nggak dapat untung. Betul, nggak dapat apa-apa. Karena kita cuma user. Nah, gitu kan. Nah, tapi ini kan disebutnya mitra. Nah, kalau kan akhirnya dua orang muncul. Satu, orang yang memang butuh. Dan yang kedua, orang yang ingin menjalankan kegiatan ini lebih jauh lagi. Nah, kira-kira menghubungi siapa? Oke. Jadi saya ada sedikit tambahan Pak Gilbert ya, barusan keinget. Jadi buat teman-teman sebenarnya kenapa kita untuk penjualannya sendiri lumayan cepat Pak Gilbert. Jadi di tahun pertama kita puji Tuhan dapat penghargaan Muri Dunia. Di tahun berikutnya kita menang penghargaan Pak Gilbert. Kita memenangkan penghargaan Sales Revenue of the Year. Jadi kita ditandingkan dengan ratusan perusahaan MLM lainnya di Indonesia. Ini MLM yang benar nih maksudnya. Iya, semuanya ada ratusan kan? Ada ratusan kan? Ini yang terdaftar dan resmi. Betul. Itu kita menang Pak Gilbert untuk Sales Revenue of the Year. Omset terbesar sepanjang tahun 2021. Wow. Jadi puji Tuhan itu kalau Tuhan buka jalan nggak ada yang bisa menutup Pak Gilbert. Jadi saya tadinya berpikir begini, kita kan masih baru ya, nggak mungkin lah kita menang. Tadinya nih agak sedikit pesimis kan. Cuma saya mikirnya gini tadinya,
saya ngomong ke istri, ini kayaknya pasti perusahaan-perusahaan yang jual kesehatan lah, vitamin. Karena di masa COVID kan orang-orang kan pasti butuh banyak tuh. Butuh ya kan? sekali, suplemen. Iya, ternyata vitamin kesehatan itu kalah dengan yang namanya internet, Pak Gilbert. Gitu. Iya, jadi saya pikir wow ini luar biasa gitu. Nah, kenapa kok kita bisa penjualannya kencang? Karena setiap orang yang beli tren ini itu mereka tidak mengeluarkan pengeluaran tambahan, Pak Gilbert. Jadi mereka tuh cuma memindahkan saja. Gitu. Contoh, saya sebelumnya kan pakai saya keluar 300.000 setiap bulannya. Nah, itu sekarang saya udah nggak perlu bayar lagi bulanannya, Pak Gilbert. Saya matikan mobile data saya switch pakai tren ini. Kan sudah ada semua provider di sini. Saya cukup beli pulsanya saja. Sekarang lepas. Betul. Saya cukup beli pulsanya saja setiap bulan. Paling cuma 20.000 atau maksimal 50.000. Untuk apa? Untuk keep nomor saya biar nggak hangus, biar nggak expired. Itu aja. Internetnya saya totally pakai tren, gitu. Jadi buat teman-teman, kita tidak mengeluarkan pengeluaran tambahan ya, tapi kita nge-switch saja ke sini, gitu. Iya. Gitu. Dari cicilan menjadi per tahun bisnis lebih murah. Iya betul. Dan kalau dihitung-hitung juga kan sudah banyak ya yang dapat ratusan juta income, udah dapat miliaran juga Pak Gilbert. Itu kan udah pasti pemakaian internetnya seumur hidup itu udah pasti gratis kan. Karena ketika mereka renewal nantinya bayarnya dari uang yang mereka sudah dapatkan, dari profit mereka. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang penasaran, yang ingin tahu lebih detailnya, nanti bisa kontak di nomor di bawah ini. Untuk menanyakan detailnya, bisnisnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Nanti bisa ya kontak ini, nomor di bawah ini. Jadi kawan ini akan menjelaskan. Yes, ya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pikir ini hal yang baik untuk kita hari ini di program Kamu Hebat, mengajar kepada kita kamu hebat. Jadi jangan cepat menyerah, jangan cepat putus asa, bahwa selalu ada jalan keluar. Dan hari ini bersama dengan Bung Martin Carter yang telah menyampaikan di satu sisi kesaksiannya, yang kedua success story-nya, dan yang ketiga adalah kerinduan hatinya untuk selalu berbagi, menolong sesama, khususnya sebagai sesama anak bangsa, karena beliau tahu apa artinya bergumul, beliau tahu apa artinya menghadapi masa-masa yang sukar. Dan kalau saja kita mau berjuang, selalu ada jalan keluar. Ingat, hidup ini ada tantangan. We are not living in Eden yet. Kita belum tiba di sorga. Tetapi ingat, kita masih punya Tuhan. Dan hari ini, saya Gilbert Lumoindong bersama Bung Martin Carter dari Tren mengingatkan buat setiap saudara, kamu hebat. Sampai berjumpa. Haleluya.